Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggreni, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ulasan materi agenda 3 mengenai Whole of Government. Apa itu Whole of Government? WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu Whole of Government? Pertama, karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antara sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keberagaman. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi dan informasi mendorong pentingnya Whole of Government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Dalam praktek penerapan WOG ada 4 pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan Whole of Government. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi. Yang keempat adalah koalisi sosial. Koalisi sosial ini mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang sesuatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah. Praktik WOG dalam pelayanan publik dapat dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah: 1. adalah pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, dan lain-lain sebagainya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor Samsat. Kedua, adalah pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. 3. Pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. Keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa tantangan yang bisa ditemui ketika kita ingin melakukan praktek WOG. Yang pertama itu kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan Whole of Government. Misalnya, mendorong terjadinya
merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Bagaimana whole of government ini diterapkan? Melalui pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun, penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya. Sehingga, pendekatan whole of government dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Demikian penjelasan saya tentang whole of government.